Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan One Studio Channel. Pada video bantahan kali ini saya terfokus pada video yang berjudul Prophet Muhammad the Wife Beater. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad sang pemukul istri. Video tersebut secara masif mendiskreditkan Nabi Muhammad melakukan kekerasan terhadap istrinya Aisyah. Mereka kemudian mengutip surah An-Nisa ayat 34 yang isinya adalah laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuj, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dalam kurung pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, mari kita buka video tersebut. Wife beating is permitted in Quran, as shown in Surah An-Nisa, verse 34. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill conduct, admonish them, refuse to share their bed. Nah, saya garis bawahi, tegur mereka, menolak untuk berbagi tempat tidur. Nah, ini poin yang saya akan bahas, yaitu kalimat menolak untuk berbagi tempat tidur. Mereka dengan serampangan menyelewengkan, menyesatkan ayat tersebut dengan merubah terjemahan dari kalimat wa uhjuruhunna fil madaji'i, yang artinya tinggalkanlah mereka di tempat tidur dalam kurung pisah ranjang. Ini dirubah menjadi kalimat menolak untuk berbagi tempat tidur. Gimana ceritanya mereka merubah dengan bahasa Inggrisnya, yaitu refuse to share their bed. Nah, ini kan kalau bahasa Inggrisnya yang tadi berbeda ya kata-katanya. Harusnya menjadi and forsake them in the bed. Artinya adalah tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang. Jadi jelas ini sebuah penyimpangan karena telah merubah makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, di dalam video tersebut mereka hanya memfokuskan kalimat beat them atau pukullah mereka. Beds, beat them. Nah, But if they return to obedience, kita ulangi, share their beds, beat them. beat them. But Ya, jadi mereka memfokuskan kalimat beat them, pukullah mereka, tanpa disertai dengan asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Nah, jadi dengan serampangan channel ini hanya memfokuskan kejelekannya, hal-hal buruk ya, tanpa disertai dengan penyebab kenapa ayat ini turun. Nah, itu. Jadi kalian harus pintar lah, harus cermat, harus dengan pikiran jernih tanpa ada rasa benci ya. Kalau memang kalian ingin menyimak, itu harus mau menerima ya, bukan hanya mangut-mangut. Ah, bener nih ayat Al-Qur'annya menyuruh memukul, Allah memerintahkan memukul. Yang melatar belakangi turunnya ayat ini apa? Asbabun nuzulnya apa? Jadi asbabun nuzulnya adalah tertera dalam Sahih Muslim pada jilid 4 hadis nomor 2127. Kejadian sebenarnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah Siti Aisyah. Beliau sempat berbaring bersama. Setelah beberapa saat, Nabi Muhammad mengira Siti Aisyah sudah tertidur pulas. Maka beliau pun memakai selendang dan sandalnya kembali, bergegas menuju pintu keluar. Namun tidak lama Siti Aisyah pun mengikutinya sampai pada suatu tempat yang bernama Baqi. Di sana Siti Aisyah melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya 3 kali.
Di saat Nabi hendak pulang, Aisyah pun kaget dan ikut mengikuti beliau dari belakang. Siti Aisyah pun mengikuti gerakan-gerakan Nabi di depannya. Saat Nabi berlari, Siti Aisyah pun ikut berlari dan seterusnya. Karena takut ketahuan, Siti Aisyah lantas mendahului Nabi dan bergegas masuk berbaring di tempat tidurnya. Namun sesampainya di rumah, Nabi heran dengan keadaan Siti Aisyah yang dengan napas tersengal-sengal. Melihat hal itu, Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, "Kenapa terburu-buru sampai napasmu tersengal-sengal?" Siti Aisyah menjawab, "Tidak apa-apa." Lantas Nabi bersabda, "Kamu akan memberitahukan yang sebenarnya atau saya akan diberitahu oleh yang maha lembut dan maha mengetahui?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, saya akan memberitahukan yang sebenarnya." Kemudian Nabi bersabda, "Apakah kamu adalah sesuatu yang hitam yang saya lihat di depan saya?" Aisyah pun menjawab, "Ya." Maka beliau mendorong dada saya dengan dorongan yang menyakitkan. Lalu Nabi bersabda, "Apakah kamu mengira saya akan menzalimimu untuk pergi ke rumah istri-istri saya yang lain pada malam giliranmu?" Aisyah pun menjawab, "Meskipun semua orang menyembunyikan hal itu, Allah maha mengetahuinya." Lantas Nabi menjelaskan dengan bersabda, "Sungguh Jibril telah mendatangiku ketika dia melihatmu sedang tertidur. Dia memanggilku, dia menyembunyikannya darimu. Saya memenuhi panggilannya dan saya pun menyembunyikannya darimu. Dia tidak mau masuk ke rumahmu pada saat kamu sudah melepaskan baju luarmu. Saya juga telah mengira bahwa kamu sudah tertidur. Saya tidak mau membangunkanmu. Saya khawatir kamu akan marah." Maka malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu untuk mendatangi kuburan Baqi dan memohonkan ampun bagi mereka kepada Allah." Saya berkata, "Apa yang harus saya katakan kepada mereka?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah, keselamatan bagi penduduk pemukiman kuburan ini bagi mereka kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada para pendahulu kita dan kepada mereka yang akan datang. Dan sungguh kami akan menyusul kalian." Hadis riwayat Muslim 974. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut adalah adanya kesalahpahaman Siti Aisyah yang menaruh cemburu jika kepergian Rasulullah akan pergi ke istri-istrinya yang lain. Padahal beliau mendapat perintah Allah dari malaikat Jibril untuk mendoakan Padahal beliau mendapat perintah Allah lewat malaikat Jibril untuk mendoakan para leluhur pendahulunya agar diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan Rasulullah mendorong Siti Aisyah adalah ketidakpatuhan sang istri tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Nabi telah berani keluar rumah. Maka di sini jelas Siti Aisyah mendapatkan teguran atau hukuman dengan didorong oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih harus didorong? Kenapa sih tidak diomongin dulu, Min? Justru kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga martabat istri-istri kita selama tidak bersama. Karena jika istri kita keluar tanpa didampingi suaminya, pasti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua makna di atas berarti menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memukulnya seperti yang diinginkan oleh mereka yang ingin menghina beliau. Akan tetapi beliau menunjuk dengan tangan, mendorongnya di dadanya hingga ia merasakan sakit. Akan tetapi rasa sakit yang ringan yang tidak disengaja, tujuannya sebagai peringatan dan pembelajaran. Jadi saya bantah bahwa pukulan itu tidak ada, dan saya yakin video tersebut memang tujuannya untuk menyesatkan agar diyakini oleh para penontonnya. Surah An-Nisa ayat 34 tidak bertujuan untuk melegalkan suami memukul istri tanpa penyebabnya. Justru jika istri kita taat, para suami jangan sekali-kali mencari alasan untuk menyakitinya. Nah, di sini pun sudah kontradiksi ya. Jadi
apa yang mau mereka bahas tidak didasari dulu dengan hal-hal yang tidak dipaparkan dulu gitu. Langsung aja dia babat aja, ngomong seenaknya gitu, merubah seenaknya, ngotak-atik seenaknya. Itulah tujuan mereka memang untuk menyesatkan. Jadi para penonton One Studio Channel harap berhati-hati dalam berkomentar ya. Saya perhatikan komentar-komentarnya kadang tidak beradab ya. Kalau saya perhatikan, saya sangat sedih sih, kecuali kalau memang berkomentar itu dengan bijak gitu ya, nggak menghina, nggak mencela gitu ya. Kalau mampu ya lawan dengan dalil atau logika yang sehat gitu ya. Saya kadang lucu, makanya saya nggak balas, biarkan mereka seperti itu, aku juga nggak rugi sebenarnya. Jadi itu kembali ke diri masing-masing. Mau menerima fakta ya silahkan, tidak pun ya tidak rugi gitu ya. Yang rugi ya yang memfitnah, yang berdusta. Nah, nanti juga suatu saat pasti ada dosanya yang diterima. Oke, sekian dulu. Bagi yang mau berkomentar silahkan berkomentar dengan disertai dalil-dalil dan argumen yang masuk akal. Itu akan bermanfaat dan menjadi sebuah diskusi yang sehat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di video bantahan lainnya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.